Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin membahas mengenai studi kasus PT Agro Sentosa. Perkenalkan, nama saya Bunga Arif Pratiwi dengan NIM 291. Saya Berlian Ramintang Kesturi NIM 290. Saya Wani Oktavia Puspitasari dengan NIM 288. Saya Ismila Rasandi dengan NIM 289. Studi kasus PT Nusantara Agro Sentosa atau NAS. PT Nusantara Agro Sentosa atau NAS adalah perusahaan agroindustri terintegrasi yang bergerak di sektor kelapa sawit dengan kantor pusat di Payakumbuh, Sumatera Barat dan kantor cabang di Jakarta dan Dumai. Didirikan pada tahun 1998, NAS kini mengelola lebih dari 25.000 hektar lahan, memiliki 3 pabrik pengolahan CPO atau crude palm oil, dan mengekspor produknya ke beberapa negara di Asia dan Eropa. Dengan lebih dari 3.000 karyawan, NAS terbagi menjadi 4 divisi utama, yaitu keuangan, manajemen menyadari bahwa infrastruktur TI perusahaan tertinggal jauh dibandingkan dengan kompetitor modern yang telah melakukan transformasi digital sejak 5 sampai 10 tahun terakhir. Selanjutnya ada masalah serius terkait dengan sistem informasi dan pengelolaan data. Yang pertama, sistem yang terfragmentasi dan tidak terintegrasi. Setiap unit menggunakan sistem yang berbeda. Divisi produksi masih menggunakan pencatatan manual, sedangkan divisi logistik menggunakan aplikasi lokal buatan vendor yang tidak memiliki integrasi dengan sistem keuangan. Hal ini menyebabkan kesulitan besar dalam konsolidasi laporan. Yang kedua, keterlambatan data untuk pengambilan keputusan. Data penjualan dan inventory baru bisa dilaporkan ke direksi 2 minggu setelah akhir bulan. Akibatnya, pengambilan keputusan strategi sering kali berbasis data yang sudah tidak relevan lagi. Yang ketiga, risiko operasional tinggi dan ketergantungan personil. Proses seperti pembelian bahan baku, pengiriman barang, hingga pelaporan GCR dilakukan secara ad hoc dan sangat tergantung pada individu. Ketika salah satu manajer senior pensiun, dibutuhkan waktu lebih dari 1 bulan untuk melatih penggantinya karena tidak ada sistem pendukung yang terdokumentasi. Yang keempat, permintaan pasar dan regulasi semakin ketat. Unit Eropa menetapkan EU Deforestation Regulation atau EUDR yang mewajibkan pelacakan penuh terhadap sumber produk agrikultur. NAS kesulitan memberikan data transparansi rantai pasok secara digital dan real time yang berpotensi menghilangkan pasar ekspor utama mereka. Yang kelima, tekanan dari investor dan mitra bisnis. Salah satu bank penyandang dana utama NAS menyarankan agar perusahaan meningkatkan transparansi operasional dan kepatuhan terhadap standar ESG, termasuk dengan digitalisasi sistem pelaporan dan kepatuhan lingkungan. Salah satu bank penyandang data utama NAS menyarankan agar perusahaan meningkatkan transparansi operasional dan kepatuhan terhadap standar ESG, termasuk dengan digitalisasi sistem pelaporan dan kepatuhan lingkungan. Rencana Proyek Jangka Panjang Nusantara Digital 2025. Menanggapi berbagai tantangan tersebut, Direktur Utama NAS Ibu Rika Andini mengajukan rencana proyek jangka panjang bertajuk Nusantara Digital 2025, yaitu pengembangan dan implementasi sistem informasi manajemen terpadu berbasis cloud ERP atau Enterprise Resource Planning. Proyek ini mencakup pengembangan modul untuk keuangan dan akuntansi, manajemen produksi dan stok, logistik dan pengiriman, Human Research Information System, Customer Relationship Management, sistem pelaporan ESG, dan traceability produk. Anggaran awal yang diajukan adalah 25 miliar dengan waktu pelaksanaan selama 24 bulan, dibagi dalam 3 fase utama.
perencanaan dan analisis, pengembangan dan integrasi, serta pelatihan dan implementasi penuh. Selanjutnya, kontroversi rencana proyek Nusantara Digital 2025. Direktur Keuangan menilai proyek ini terlalu mahal dan khawatir ROI tidak akan tercapai dalam waktu dekat. Ia mengusulkan pendekatan bertahap dengan pilot project terbatas di satu unit bisnis terlebih dahulu. Direktur Operasional merasa khawatir terhadap kesiapan sumber daya manusia, terutama di kebun dan pabrik, yang sebagian besar belum terbiasa menggunakan sistem berbasis digital. Direktur IT menyatakan bahwa tim internal hanya berpengalaman dalam sistem kecil dan tidak pernah menangani proyek integrasi skala besar. Ia merekomendasikan vendor internasional, namun biaya implementasinya akan naik 30-40%. Manajer HR dan legal mendukung penuh karena proyek ini bisa menjadi solusi terhadap masalah ketidakteraturan dokumentasi SDM dan audit legal yang sering tertunda. Kajian menyeluruh Dewan Direksi. Dewan Direksi akhirnya sepakat untuk menunda keputusan investasi dan meminta tim internal bersama konsultan eksternal menyusun kajian menyeluruh yang mencakup satu bisnis case komprehensif yang mencakup justifikasi strategis, manfaat jangka pendek dan panjang, serta kecocokan dengan arah IT jangka panjang perusahaan. Dua, analisis risiko proyek, termasuk risiko teknis, kultural, dan organisasi, serta strategi mitigasinya. Tiga, evaluasi portofolio inisiatif TI lainnya untuk memastikan bahwa proyek ERP adalah prioritas tertinggi. 4. Studi banding. Bandingan terhadap dua perusahaan agribisnis Indonesia yang telah berhasil menerapkan sistem ERP untuk menunjukkan pembelajaran dan best practice. 5. Rencana manajemen proyek dan perubahan, termasuk struktur tim proyek, tahapan implementasi, dan pendekatan untuk membangun komitmen dari level bawah hingga atas. Proyek Nusantara Digital 2025 berpotensi menjadi lompatan besar dalam transformasi PT NAS menuju perusahaan berbasis data dan digital. Namun, jika tidak direncanakan dan dikelola dengan baik, proyek ini bisa menjadi runway project yang mahal, lambat, dan akhirnya gagal diadopsi oleh organisasi. Selanjutnya, bagian 1, business case dan justifikal. Yang pertama, identifikasikan dan jelaskan 7 faktor utama yang harus dikembangkan dalam menyusun business case untuk proyek ERP Nusantara Digital 2025. Kaitkan masing-masing faktor dengan kondisi nyata yang dihadapi NAS. Yang pertama ada strategi alignment atau kesesuaian strategis. Salah satu faktor paling krusial dalam menyusun business case ERP adalah memastikan proyek ini harus selaras dengan visi, misi, dan tujuan jangka panjang perusahaan NAS. Business case harus dapat menunjukkan bagaimana ERP dapat mendukung transformasi digital dan efisiensi operasional perusahaan Nusantara Agro Sentosa. Oleh karena itu, ERP harus mendukung pencapaian tujuan strategi perusahaan. Perusahaan NAS sedang menjalani proyek besar yaitu Nusantara Digital 2025 yang telah menetapkan proyek transformasi digital nasional supaya meningkatkan transparansi dan efisiensi operasional di seluruh unit bisnisnya. Yang kedua ada cost benefit analysis atau analisis biaya dan manfaat. Business case harus menggambarkan dengan jelas manfaat bisnis yang sedang dicapai dari proyek ERP. Manfaat ini bersifat finansial atau non-finansial, keputusan pelanggan, dan kecepatan pelaporan. Business case juga harus dapat menghitung total dari biaya implementasi ERP yang meliputi implementasi, pelatihan, dan konsultasi. Dibandingkan manfaat yang diharapkan, pengurungan biaya operasional, akurasi data, efisiensi, dan kecepatan pengambilan keputusan. PT NAS harus menghadapi inefisiensi tinggi akibat keterlambatan laporan keuangan dan proses manual dari unit-unit daerah. ERP dapat membawa manfaat besar seperti pengurangan biaya operasional dan administrasi karena sudah otomatisasi proyek,
Lalu ada pengambilan keputusan berbasis data real time, meningkatkan akurasi pelaporan keuangan lintas unit, dan penguatan governance melalui pelacakan transaksi yang lebih transparan. Yang ketiga ada risk assessment atau penilaian risiko. Setiap proyek ERP ada risiko yang signifikan, yaitu diantaranya meliputi kesalahan dalam pemetaan, proses bisnis, kegagalan teknisi, atau ketidaksesuaian antar sistem. Perusahaan NAS menghadapi risiko tinggi dalam hal teknologi baru. Karyawan divisi produksi masih menggunakan pencatatan manual, apalagi sistem ERP yang kompleks, dan sistem ini akan menggantikan sistem-sistem lokal yang selama ini sudah sangat nyaman digunakan, yang dapat menimbulkan resistensi. Proyek juga pasti rawan gagal jika pemetaan proses tidak bisa mencerminkan kondisi yang sesuai di setiap anak usaha NAS yang sangat beragam. Yang keempat ada stakeholder impact atau dampak terhadap pemangku kepentingan. Business case harus menganalisis bagaimana proyek ERP mempengaruhi atau membawa perubahan besar bagi berbagai stakeholder internal meliputi manajemen, staf, akuntansi, departemen IT. Stakeholder eksternal meliputi supplier dan pelanggan. Business case harus dapat mempertimbangkan bagaimana perusahaan ini dapat mempengaruhi pola kerja bagi mereka, lalu bagaimana perusahaan ini akan dikelola atau ditindaklanjuti. Perusahaan NAS memiliki karyawan dari berbagai latar belakang pendidikan, banyak dari mereka yang belum terbiasa menggunakan sistem digital, sehingga implementasi ERP dapat berdampak secara langsung pada cara kerja karyawan. Oleh karenanya, strategi pelatihan dan komunikasi perusahaan harus sudah disiapkan secara matang-matang untuk memastikan adopsi yang sukses dan meminimalkan resistensinya. Yang kelima ada cost and resource estimation atau estimasi biaya dan sumber daya. Memperkirakan secara menyeluruh terhadap biaya proyek yaitu software, hardware, pelatihan, dan konsultan, serta SDM yang akan diperlukan. Perusahaan NAS yang merupakan perusahaan dengan infrastruktur digital yang cukup terbatas, perusahaan NAS perlu mengalokasikan biaya yang besar untuk yang pertama pembaruan server atau cloud migration, yang kedua pelatihan penggunaan akhir atau user training, yang ketiga, penyesuaian pada proses bisnis atau business process reengineering. Yang keenam ada financial value atau ROI, nilai finansial. Mengukur nilai pada ekonomi proses misalnya melalui ROI, payback period, dan internal rate of return. Tujuannya adalah sebagai alat untuk membuktikan bahwa investasi akan dapat menghasilkan keuntungan finansial dalam jangka waktu yang sewajarnya. Yang ketujuh ada sukses matrix atau pengukuran keberhasilan. Setiap investasi proyek harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas. KPI dapat meliputi aspek keuangan, operasional, teknik, dan organisasi. Digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi apakah ERP sudah memberikan dampak seperti yang diharapkan sebelumnya. Perusahaan NAS dapat mengukur keberhasilan ERP melalui pertama, ROI dari pengurangan biaya operasional, kedua, waktu proses transaksi atau waktu pemesanan bahan baku, dan pelaporan keuangan bulanan. Yang ketiga, kepuasan pelanggan sistem diukur melalui survei internal. Jumlah unit yang berhasil go live tepat waktu, dan yang terakhir penurunan jumlah kesalahan data atau laporan ganda. Lalu ada susun ringkasan information system plan untuk proyek ini dan jelaskan tujuan strategi, sasaran implementasi, dan hubungan proyek ini dengan rencana jangka panjang perusahaan. Yang pertama ada tujuan strategis atau strategi objektif. Tujuan strategi dapat diartikan sebagai tujuan penting yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan.
Tujuan strategi dapat membantu pengambilan keputusan dan dapat memastikan bahwa setiap perorangan bekerja sama menuju tujuan yang sama untuk perusahaan. Berikut tujuan strategi perusahaan NAS. Yang pertama ada menyelaraskan dengan strategi corporate dan gambaran digital. Yang kedua, efisiensi proses dan data-driven decision making. Dan yang ketiga ada scalability dan inovasi ready platform. B. Ada sasaran implementasi atau implementasi goals. Sasaran implementasi merujuk pada tujuan yang akan dicapai, yaitu melalui pelaksana suatu rencana, program, atau kebijakan. Berikut ini sasaran implementasi perusahaan NAS. Yang pertama ada roadmap modular bertahap. Yang kedua ada inisiasi discovery dan planning komprehensif. Yang ketiga ada optimalisasi dan standarisasi proses bisnis. Yang keempat ada data manajemen dan migrasi excellence. Yang kelima penggunaan governance dan change management. Yang keenam ada integrasi end-to-end teknologi pendukung. Dan yang ketujuh ada go-live dan post-go-live support berkelanjutan. Lalu ada hubungan dengan rencana jangka panjang perusahaan. Yang pertama ada transformasi digital sebagai landasan ekspansi, ada arsitektur IT yang modular dan future ready, lalu ada skalabilitas dan standarisasi proses, pendekatan ROI jangka panjang dan KPI bertingkat, budaya perbaikan berkelanjutan dan data driven. Lalu yang ketiga, bagaimana portofolio analisis dapat membantu manajemen dalam memutuskan apakah proyek ERP ini menjadi prioritas. Sebutkan minimal 2 instansi TI lain yang mungkin perlu dibandingkan dengan proyek ini. Analisis portofolio merupakan alat bantu yang sangat penting dan berpengaruh bagi manajemen dalam mengevaluasi, memutuskan, dan mengoptimalkan apakah proyek ERP Nusantara Digital 2025 tersebut telah layak menjadi prioritas utama dibandingkan dengan inisiatif TI lainnya. A. Cara portofolio analisis dapat membantu memutuskan apakah proyek ERP menjadi prioritas. Yang pertama, menyelaraskan proyek ERP dengan strategi bisnis perusahaan. Yang kedua, mengevaluasi risiko dan kesiapan organisasi. Yang ketiga, dapat menilai potensi manfaat dan return on investment atau ROI. Dua inisiatif TI lainnya yang dapat dibandingkan dengan proyek ERP. Yang pertama ada implementasi sistem CRM. CRM merupakan sistem yang telah dirancang untuk membantu sebuah perusahaan untuk mengelola sebuah hubungan dengan pelanggan yang termasuk pelacakan interaksi, langganan pelanggan, penjualan, dan tentunya kepuasan terhadap pelanggan. Kelebihan CRM itu sendiri adalah dapat memberikan hasil yang lebih cepat dalam bentuk peningkatan penjualan dan kepuasan pelanggan, relatif dapat lebih mudah dan cepat diimplementasikan dibandingkan dengan ERP. Dapat membantu perusahaan NAS jika ingin lebih memperkuat branding atau membuka channel distribusi B2C untuk sebuah produk turunan. Kekurangan CRM adalah sebagai berikut. Dampaknya terbatas pada fungsi pada front end atau pemasaran dan penjualan. Tidak dapat menyelesaikan masalah internal seperti pada efisiensi produksi, pengelolaan gudang, dan integrasi pada keuangan. Perbandingannya, CRM sangat cocok di perusahaan NAS ingin agresif untuk mengembangkan perusahaan atau untuk memperbaiki layanan kepada pelanggan. Tetapi jika masalah utama perusahaan NAS adalah ketidaksamaan antar sistem dan inefisiensi produksi, maka ERP yang lebih layak untuk dijadikan prioritas. Lalu yang kedua ada pengembangan platform e-commerce atau aplikasi mobile untuk distribusi sebuah produk. Proyek ini berfokus pada
pembuatan ranah digital untuk menjual produk secara langsung ke pelanggan ataupun kepada reseller, yakni melalui website atau bisa melalui aplikasi mobil yang tersedia. Kelebihan platform e-commerce adalah untuk membuka peluang kepada pasar baru, meningkatkan visibilitas pada merek, dan memberikan data pelanggan langsung untuk melakukan analisis. Kekurangannya adalah tanpa sistem back-end yang cukup kuat seperti ERP, sistem e-commerce akan berpotensi tidak efisien dikarenakan proses pemesanan, pengiriman, dan stok tidak terhubung secara otomatis, lalu ROI bisa rendah jika tidak diimbangi dengan strategi logistik dan produksi yang lebih efisien. Perbandingannya, jika perusahaan NAS sudah memiliki sistem internal yang kuat dan ingin lanjut mempercepat penetrasi pasar digital, proyek ini bisa menjadi proyek yang prioritas. Namun jika sistem internal masih terfragmentasi seperti kondisi NAS pada saat ini, ERP akan lebih mendasar dan harus didahulukan karena kondisi yang kurang baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, mengenai bagian 2, evaluasi biaya dan manfaat. Jelaskan perbedaan antara tangible dan intangible benefit dalam proyek sistem informasi. Berikan masing-masing 2 contoh konkret di proyek IRP PT NAS. Perbedaan tangible dan intangible benefit dalam proyek sistem informasi. Dalam proyek sistem informasi seperti IRP, manfaat yang dihasilkan dapat dibedakan menjadi 2 kategori utama, tangible benefit atau manfaat nyata dan intangible benefit atau manfaat tidak nyata. Tangible benefit atau manfaat nyata. Keuntungan tangible adalah manfaat nyata yang bisa dihitung secara angka. Biasanya ini berkaitan dengan hal-hal seperti penghematan biaya, peningkatan pendapatan, atau efisiensi dalam pekerjaan. Karena bisa diukur, keuntungan ini sering dipakai untuk menilai apakah suatu proyek layak secara finansial, misalnya lewat metode ROI. NPV atau payback period. Karakteristik yang dapat diukur keuntungannya, yang pertama dapat dinilai dengan angka atau nilai uang, 2 terdokumentasi dan dapat diaudit, 3 langsung memengaruhi performa keuangan yang terdokumentasi dalam laporan resmi perusahaan. Mengenai intangible benefit atau manfaat tidak nyata, keuntungan intangible adalah manfaat yang tidak bisa langsung dihitung dengan angka, tapi tetap punya pengaruh besar dalam jangka panjang. Contohnya bisa berupa peningkatan reputasi perusahaan, kemudahan dalam beradaptasi dengan teknologi baru, atau peningkatan kualitas sumber daya manusia. Meskipun sulit diukur, manfaat ini tetap penting untuk mendukung kesuksesan organisasi ke depannya. Karakteristik intangible benefit. Yang pertama, tidak langsung tercermin dalam laporan keuangan. 2, sulit diukur secara kuantitatif. 3, mengoptimalkan kualitas kinerja, kedisiplinan hukum, dan kemampuan perusahaan dalam bersaing. Untuk contoh keuntungan praktis dari proyek IRP PT NAS, yang pertama peningkatan efisiensi operasional. Dengan integrasi sistem keuangan, logistik, dan produksi, proses pelaporan dan konsolidasi data menjadi lebih cepat dan akurat, sehingga mengurangi waktu tunggu laporan dari 2 minggu menjadi real time. Yang kedua, pengurangan biaya operasional. Otomatisasi proses administrasi dan pengelolaan data mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual dan menurunkan risiko kesalahan, sehingga menekan biaya operasional harian perusahaan. Untuk contoh keuntungan tak terbantahkan dari proyek IRP PT NAS, yang pertama peningkatan transparansi dan kepatuhan. Sistem pelaporan ESG dan traceability produk memudahkan NAS memenuhi regulasi seperti EUDR dan tuntutan investor, sehingga memperkuat reputasi perusahaan di mata pasar global. Yang kedua, peningkatan kepuasan dan kompetensi SDM.
penerapan atau Human Resource Information System dan sistem dokumentasi digital mendukung pengelolaan SDM yang lebih sistematis, mempercepat proses orientasi, serta meningkatkan kepuasan dan keterampilan karyawan. Selanjutnya, apa saja komponen biaya utama dalam implementasi sistem ERP di perusahaan seperti NAS? Jelaskan juga metode capital budgeting, apa yang paling relevan digunakan untuk mengevaluasi kelayakan investasi proyek ini dan mengapa. Komponen biaya utama implementasi ERP di perusahaan seperti NAS. Yang pertama itu biaya lisensi software on-premise, pembelian lisensi perangkat lunak yang diinstal di server organisasi biasanya dibayar di muka dan dikenakan biaya tahunan untuk dukungan. Selanjutnya cloud base atau biaya atau SIIS, yakni biaya langganan bulanan atau tahunan, ditentukan oleh jumlah pengguna atau modul yang dipakai. Yang kedua, komponen biaya Komponen biaya yang kedua, biaya infrastruktur IT, meliputi pengadaan server, perangkat jaringan, penyimpanan data, dan sistem keamanan, terutama untuk solusi on-premise. Untuk penggunaan cloud, biaya infrastruktur internal memang lebih rendah, tapi tetap dibutuhkan perangkat endpoint yang memadai agar bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, biaya implementasi, termasuk konsultasi awal, analisis kebutuhan, kostumisasi modul ERP, migrasi data dari sistem lama, dan integrasi dengan aplikasi lain yang sudah ada di perusahaan. Yang keempat, biaya pelatihan pengguna, pelatihan bagi karyawan agar dapat menggunakan sistem ERP secara optimal. Biaya ini bergantung pada jumlah peserta, kompleksitas sistem, dan durasi pelatihan. Yang kelima, biaya pemeliharaan dukungan, pengeluaran tahunan untuk perawatan sistem, pembaruan perangkat lunak, dan layanan dukungan teknis dari penyedia ERP. Yang keenam, biaya tambahan lainnya, pengeluaran yang tidak terduga seperti penambahan modul, peningkatan kapasitas sistem, konsultasi lebih lanjut, dan biaya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis di masa depan. Untuk komponen biaya, lisensi software, contoh pengeluarannya, pembelian atau berlangganan software ERP, infrastruktur IT, contoh pengeluaran, server, storage, jaringan, perangkat keamanan. Terus komponen biaya implementasi, contoh pengeluarannya, konsultasi, kustomisasi, migrasi data, dan integrasi sistem. Pelatihan pengguna, contoh pengeluaran, workshop, training, materi pelatihan. Perawatan dan dukungan, untuk contoh pengeluaran, update software, support vendor. Dan untuk komponen biaya tambahan, contoh pengeluaran, penambahan modul, upgrade kapasitas, dan konsultasi lanjutan. Untuk metode capital budgeting yang paling relevan, yang pertama itu net present value. Net present value menghitung perbedaan antara nilai saat ini dari arus kas masuk yang diantisipasi dengan nilai saat ini dari arus kas keluar atau biaya investasi. Apabila NPV bernilai positif, proyek dinilai visible karena akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Teknik ini mempertimbangkan nilai waktu uang atau time value of money dan menawarkan gambaran menyeluruh mengenai kemungkinan keuntungan dari investasi jangka panjang. Sangat relevan untuk proyek ERP yang memiliki dampak. Yang kedua, internal rate of return atau IRR. IRR yaitu tingkat diskonto yang menjadikan NPV setara dengan nol. IRR membantu perusahaan membandingkan tingkat pengembalian investasi proyek ERP dengan investasi lain yang mungkin. Yang ketiga, payback period dan profitability index. Payback period mengukur waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal, sedangkan profitability
indeks membandingkan nilai sekarang arus kas dengan biaya investasi. Sesuai digunakan sebagai tambahan untuk menilai risiko dan efektivitas waktu pengembalian investasi, walaupun kurang mempertimbangkan nilai uang dalam periode panjang. Metode net present value sangat direkomendasikan karena bisa memberikan gambaran paling lengkap tentang apakah proyek IRP layak dijalankan secara finansial. Metode ini nilai uang seiring waktu sehingga bisa membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat. Dengan memperhitungkan semua biaya secara menyeluruh dan memilih metode perencanaan investasi yang tepat, perusahaan seperti NAS bisa mengurangi risiko dan mendapatkan manfaat maksimal dari investasi sistem ERP. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu bagian ketiga, manajemen proyek dan risiko. 6. Jelaskan tujuan utama dari proyek manajemen dalam proyek implementasi ERP. Apa saja konsekuensi yang dapat muncul jika manajemen proyek tidak dilakukan dengan baik? Tujuan utama proyek manajemen dalam implementasi ERP adalah menjamin proyek berjalan sesuai jadwal, anggaran, dan standar mutu. ERP biasanya proyek multitahun yang diterapkan oleh perusahaan dengan anggaran besar dan banyak tim yang terlibat. Maka manajemen proyek memastikan bahwa proyek selesai tepat pada waktu yang telah ditentukan, tidak melebihi anggaran yang telah disepakati, sistem yang dibangun berfungsi sesuai kebutuhan dan harapan pengguna. 2. Mengkoordinasikan tim dari berbagai divisi. Implementasi ERP bukan hanya sekadar proyek teknologi, melainkan transformasi menyeluruh yang menyentuh semua bagian perusahaan. Proyek manajemen bertugas menyatukan divisi keuangan, produksi, logistik, HR, dan lain-lain. Tim IT internal dan vendor agar spesifikasi kebutuhan bisnis dapat akurat dalam sistem. Menjembatani komunikasi antara manajemen puncak dan miskomunikasi atau bahkan kegagalan adopsi. 3. Mengendalikan risiko serta menyesuaikan perubahan. Setiap proyek besar pasti punya risiko keterlambatan, fitur tidak sesuai, atau penolakan dari pengguna. Project manajemen bertugas untuk mengidentifikasi risiko sejak awal, menyusun rencana untuk menghindari atau mengatasi risiko tersebut, menyesuaikan rencana jika ada perubahan mendadak. 4. Memastikan sistem diterima dan digunakan oleh pengguna. Salah satu tantangan terbesar ERP adalah orang-orang menolak berubah. Project Management harus merancang latihan dan sosialisasi, mengelola perubahan budaya kerja, dan membangun dukungan dari manajemen atas dan key user untuk memberi sinyal bahwa proyek ini adalah proyek perusahaan, bukan sekedar proyek IT. 5. Menjaga keselarasan proyek dengan visi dan tujuan. Dalam proyek ERP, mudah sekali tergoda menambah fitur atau ubah tujuan di tengah jalan, yang bisa disebut scope creep. Scope creep itu, scope creep ini bisa menyebabkan proyek melebar tanpa kendali dan membingungkan tim dalam menentukan prioritas. Maka dari itu, project management bertugas untuk menjaga agar proyek tetap fokus pada tujuan utama, menyaring permintaan tambahan berdasarkan prioritas dan kapasitas tim, dan review berkala terhadap pencapaian proyek, membantu memastikan semua langkah yang diambil tetap berada pada tujuan utama. Beberapa konsekuensi jika manajemen proyek tidak dilakukan dengan baik adalah proyek gagal total, over budget, keterlambatan berbulan-bulan atau bertahun-tahun, penolakan dari pengguna, kegagalan integrasi antar divisi, dan penurunan kepercayaan dan moralitas tim. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu manajemen proyek adalah fondasi utama kesuksesan implementasi ERP. Tanpa perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan kepemimpinan yang baik, proyek ERP akan menjadi teknologi yang canggih dan sangat mudah gagal. ERP bukan hanya soal mengganti software, tapi mengubah cara kerja perusahaan secara menyeluruh.
maka dibutuhkan project management yang kuat untuk menjaga arah dan tujuan, mengelola perubahan, melibatkan semua pihak, dan menjamin hasil yang nyata dan bermanfaat. Nomor 7, berdasarkan narasi kasus, identifikasikan dan jelaskan 3 dimensi risiko proyek, yaitu ukuran proyek, struktur, dan pengalaman teknologi yang mungkin dihadapi NAS. Yang pertama, ukuran proyek. Pada masalah yang dihadapi PT NAS tersebut, ukuran proyek yang dimaksud adalah mengacu pada skala, kompleksitas, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, seperti seberapa besar cakupan proyek, jumlah orang yang terlibat, biaya, waktu pelaksanaan, serta dampaknya terhadap seluruh bagian perusahaan. Semakin besar proyek, semakin besar pula risiko yang harus dikelola. Risiko yang dihadapi NAS, proyek ERP berskala besar dan mencakup seluruh organisasi dari keuangan, produksi, logistik, SDM, hingga pelaporan ESG. Durasi proyek mencapai 24 bulan dan anggaran awal sebesar 25 miliar. Cakupan modal sangat luas. Cakupan modul sangat luas dari keuangan, HR, CRM, traceability, dan lainnya. Dampak yang timbul, resiko keterlambatan jadwal dan pembengkakan biaya sangat tinggi. Koordinasi antar divisi dan vendor perlu kepercayaan yang tinggi, membutuhkan tim proyek yang besar dan manajemen lintas divisi yang kuat. Yang kedua, struktur proyek. Struktur proyek merupakan gambaran bagaimana proyek direncanakan, dikendalikan, diorganisasikan, dan dilaksanakan. Beberapa proyek memiliki kebutuhan yang jelas dan mudah sehingga output dan proses dapat ditentukan dengan mudah. Maka dari itu, struktur yang kabur atau lemah akan menyulitkan eksekusi proyek. Dilihat dari penjelasan tersebut, struktur proyek PTNAS dianggap tergolong lemah atau belum matang. Risiko yang dihadapi yaitu sistem yang ada di NAS masih terpisah-pisah dan belum saling terhubung. Ini menunjukkan belum ada susunan sistem yang tertata dengan baik. Setiap divisi memiliki sistem berbeda, bahkan masih ada yang manual, sehingga kebutuhan tiap divisi bisa saling bertabrakan. Terdapat perbedaan pendapat di antara manajemen senior. Misalnya, direktur keuangan ingin pilot project, direktur IT ingin vendor asing, HR mendukung penuh. Belum ada kesepakatan menyeluruh tentang arah dan skala proyek. Dampak yang timbul yaitu tujuan proyek bisa tidak disepakati bersama, menyebabkan konflik saat implementasi, rentan terjadi scope creep. Tanpa struktur yang kuat, proyek bisa kehilangan arah dan gagal mencapai integrasi. Yang ketiga, pengalaman teknologi merupakan salah satu dimensi risiko proyek yang mengukur sejauh mana organisasi telah memiliki pengalaman dan menggunakan atau mengelola perangkat keras, perangkat lunak sistem, perangkat lunak aplikasi, dan sistem manajemen database. Dilihat dari pengalaman PTNAS dalam mengelola proyek IT skala besar masih sangat terbatas, baik dari sistem yang dahulu dan juga kesiapan SDM. Ini adalah risiko yang serius, tapi dapat dikelola dengan baik jika PTNAS mampu menyiapkan strategi perencanaan dan pengelolaan dengan baik. Risiko yang dihadapi yaitu NAS belum pernah menjalankan proyek digital berskala besar. Tim IT internal hanya terbiasa menangani sistem kecil dan belum pernah menangani proyek integrasi besar seperti ERP. Mayoritas karyawan, terutama di kebun dan pabrik, belum terbiasa dengan sistem digital. Dampak yang timbul yaitu risiko kesalahan dalam memilih teknologi, vendor, dan desain sistem sangat tinggi. Kebutuhan pelatihan dan change management sangat besar. Ketergantungan terhadap vendor eksternal bisa terlalu tinggi, meningkatkan biaya dan risiko ketergantungan jangka panjang. Ketiga risiko ini saling berkaitan dan saling memperkuat dampaknya. Jika tidak ditangani dengan serius, hal ini dapat meningkatkan peluang terjadinya kegagalan dalam implementasi ERP, baik dari sisi teknis, operasional, maupun penerimaan pengguna. Nomor 8, bagaimana pendekatan change management yang efektif dapat membantu mengatasi resistensi internal terhadap proyek ERP ini.
Sertakan contoh tindakan konkret yang bisa dilakukan manajemen NAS. Change management atau manajemen perubahan itu seperti jembatan antara sistem baru dan orang-orang yang menggunakannya. Seperti hal di atas, yaitu PT NAS ingin mengubah sistem kerjanya menggunakan ERP. Tanpa jembatan ini, sistem ERP bisa jadi bagus di atas kertas, tapi gagal dipakai dengan baik. Maka pendekatan perubahan yang tepat akan menentukan apakah proyek ERP di PT NAS berhasil atau tidak. Pendekatan change management yang efektif, yaitu masalahnya, yang pertama, banyak karyawan NAS yang masih sulit terbuka terhadap teknologi digital yang baru. Sebagian masih mencatat manual. Dari masalah tersebut, terdapat solusi yaitu melakukan sosialisasi secara menyeluruh ke setiap tim. Dengan isi sosialisasi yang menjelaskan mengapa proyek ERP ini penting untuk mempercepat laporan, memenuhi tuntutan pasar, dan mengurangi ketergantungan pada orang tertentu. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar pesan bisa diterima oleh seluruh karyawan. Lalu untuk masalah yang kedua yaitu proses kerja masih manual dan tidak terdokumentasi. Dengan solusi melibatkan karyawan dalam alur kerja proyek ERP dengan tim IT dan vendor. Hal tersebut dilakukan agar karyawan merasa dihargai dan bukan hanya sebagai objek perubahan. Untuk masalah yang ketiga, perbedaan pandangan antar direksi biasanya terjadi pada bagian operasional versus keuangan versus IT. Solusinya yaitu membuat saluran komunikasi resmi di perusahaan, seperti newsletter dan papan informasi. Perlunya update progres secara rutin agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Yang terakhir, meningkatnya risiko resistensi jika tidak ada perbaikan setelah keluhan. Solusinya yaitu melakukan evaluasi setiap bulan atau per sesi proyek, menyediakan kotak saran atau survei untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bunga Revi. Bagian 4, pengelolaan risiko dan desain sistem. Nomor 9, usulkan strategi untuk mengelola kompleksitas teknis dari proyek ini, khususnya terkait keterbatasan kemampuan tim TI internal NAS. Strategi mengelola kompleksitas teknik proyek. Proyek Nusantara Digital 2025 di NAS memiliki tingkat kompleksitas teknis cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang sistematis dan bertahap untuk mengatasi keterbatasan kemampuan tim TI internal. Menurut Laudan, proyek sistem informasi besar seperti implementasi ERP memerlukan manajemen menyeluruh mencakup aspek teknis, organisasi, dan manajerial. Beberapa strategi yang bisa diterapkan meliputi dimensi utama yang saling terintegrasi. Yang pertama, strategi hybrid searching and transfer pengetahuan. Pendekatan hybrid searching adalah cara paling tepat untuk mengatasi keterbatasan teknis tim internal NAS. Konsep ini sejalan dengan kerangka kerja Laudan tentang pendekatan pembangunan sistem alternatif, di mana organisasi dapat memilih kombinasi antara pengembangan internal, outsourcing, dan cost-sourcing berdasarkan pentingnya strategi dan kompleksitas teknis dari sistem yang akan dibangun. Dalam konteks NAS, mengingat bahwa ERP adalah sistem yang sangat penting dan kompleks, pendekatan cost-searching menjadi pilihan yang paling logis. NAS perlu mengadopsi model cost-searching, di mana vendor internasional berpengalaman dalam implementasi ERP besar bekerja sama dengan tim internal sebagai mitra pengetahuan, bukan hanya sebagai pelaksana. Meskipun biaya mungkin meningkat 30-40%, investasi ini akan menghasilkan transfer pengetahuan berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan jangka panjang pada vendor eksternal. Tim internal harus terlibat aktif dalam setiap fase pengembangan, mulai dari pengumpulan kebutuhan, desain sistem, pengembangan, pengujian, hingga penerapan, dengan harapan bahwa pada akhir proyek mereka dapat melakukan pemeliharaan, pemecahan masalah, dan peningkatan secara mandiri. Yang kedua, implementasi bertahap dengan proof of concept. Implementasi bertahap dengan proof of concept menjadi strategi penting mengingat skala dan kompleksitas sistem yang akan dibangun. Laudan menekankan pentingnya pendekatan bertahap dalam proyek sistem informasi besar untuk mengurangi risiko dan memungkinkan pembelajaran organisasi.
alih-alih mengimplementasikan semua modul sekaligus dalam pendekatan Big Bang yang berisiko tinggi. NAS harus memulai dengan proyek pencontohan di satu divisi yang paling siap dan memiliki dampak signifikan. Berdasarkan analisis situasi NAS, divisi logistik adalah kandidat terbaik untuk proyek pencontohan karena sudah memiliki pengalaman dengan sistem aplikasi lokal meskipun belum terintegrasi. Fase pertama dapat fokus pada integrasi sistem keuangan dan logistik yang akan memberikan hasil cepat dalam hal konsolidasi laporan dan visibilitas inventaris secara real-time. Modul ini relatif lebih sederhana dibandingkan manajemen produksi yang melibatkan variabilitas tinggi dalam proses perkebunan kelapa sawit. Setelah proyek percontohan berhasil dan pelajaran yang dapatlah diidentifikasi, baru kemudian melakukan rollout ke divisi produksi yang memiliki kompleksitas tertinggi karena melibatkan integrasi dengan operasi lapangan, manajemen peralatan, dan proses kontrol kualitas yang spesifik untuk industri kelapa sawit. Divisi HR dan CRM dapat diimplementasikan pada fase terakhir karena memiliki ketergantungan yang relatif rendah terhadap proses bisnis inti. Yang ketiga, pembangunan kapabilitas internal dan struktur tata kelola. Pembangunan kapabilitas internal dan struktur tata kelola harus menjadi prioritas strategis dalam mengelola kompleksitas teknis proyek. Menurut Louden, proyek TI yang sukses memerlukan kemampuan manajemen proyek yang kuat, struktur tata kelola yang jelas, dan keterampilan yang sesuai dalam organisasi. NAS perlu melakukan penilaian kapabilitas yang komprehensif untuk mengidentifikasi kesenjangan keterampilan dan menyusun rencana pelatihan dan pengembangan yang rinci. NAS perlu membantu Project Management Office atau PMO yang dipimpin oleh manajer proyek berpengalaman dengan rekam jejak dalam implementasi ERP berskala besar, dikombinasikan dengan komite pengarah yang terdiri dari direktur-direktur utama untuk memastikan keselarasan strategis dan dukungan eksekutif. PMO bertanggung jawab atas koordinasi proyek secara keseluruhan, manajemen risiko, jaminan kualitas, dan komunikasi dengan pemangku kepentingan. Komite pengarah berperan dalam pengambilan keputusan strategis, alokasi sumber daya, dan penyelesaian konflik. Tim TI internal harus menjalani program pelatihan insentif tidak hanya pada teknologi ERP yang akan diimplementasikan seperti SAP, Oracle, atau Microsoft Dynamics, tapi juga pada metodologi manajemen proyek TI seperti PMBOK, Prince2, atau Agile. Program pelatihan harus komprehensif dan mencakup keterampilan teknis atau administrasi sistem, manajemen basis data, teknologi, dan teknologi integrasi. Keterampilan fungsional atau analisis proses bisnis, pengumpulan kebutuhan, pelatihan pengguna, dan keterampilan lunak seperti manajemen proyek, manajemen perubahan, dan komunikasi dengan pemangku kepentingan. Yang terakhir, manajemen risiko teknis dan perencanaan kontingensi. Kompleksitas teknis proyek ERP berskala besar seperti yang dihadapi NAS memerlukan strategi manajemen risiko yang komprehensif. Louden mengidentifikasi berbagai kategori risiko dalam proyek sistem informasi, termasuk risiko teknis, risiko organisasi, dan risiko manajemen proyek. Untuk NAS, risiko teknis yang perlu diperhatikan meliputi kompleksitas integrasi, tantangan migrasi data, masalah kinerja sistem, dan kerentanan keamanan. Kompleksitas integrasi adalah risiko utama mengingat NAS memiliki sistem yang terfragmentasi dengan berbagai format data dan aturan bisnis yang berbeda. Perlu dilakukan tinjauan arsitektur teknis yang detail untuk mengidentifikasi titik integrasi, persyaratan pemetaan data, dan potensi hambatan. Arsitektur solusi harus kuat dan dapat diskalakan dengan penanganan kesalahan dan kemampuan pemantauan yang tepat. Migrasi data dari sistem yang ada ke ERP baru adalah faktor kunci keberhasilan yang seringkali diabaikan. NAS perlu melakukan audit data yang komprehensif untuk mengidentifikasi masalah kualitas data, catatan duplikat, dan format yang tidak konsisten. Proses pembersihan dan transformasi data harus dilakukan secara sistematis dengan prosedur validasi dan verifikasi yang tepat. Perlu dibuat rencana migrasi data yang rinci dengan skenario pengujian dan prosedur rollback. Kinerja dan skalabilitas sistem menjadi perhatian utama mengingat NAS beroperasi di berbagai lokasi dengan kualitas infrastruktur yang bervariasi. Arsitektur sistem harus dirancang untuk menangani beban puncak selama musim panen dan mampu beroperasi dengan kinerja yang dapat diterima bahkan
dengan bandwidth terbatas di daerah perkebunan terpencil, perlu dilakukan pengujian kinerja yang komprehensif dan perencanaan kapasitas. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan bagaimana pendekatan sosioteknis dapat diterapkan dalam mendesain sistem informasi yang sesuai dengan budaya kerja dan struktur organisasi di lingkungan perkebunan dan manufaktur seperti NAS. Pendekatan sosioteknis dalam konteks NAS memerlukan pemahaman mendalam tentang karakteristik unik industri perkebunan dan manufaktur kelapa sawit, serta budaya kerja yang telah terbentuk selama 2 dekade operasi perusahaan. Menurut Loudon, pendekatan sosioteknis menekankan pentingnya mengoptimalkan sistem sosial dan teknis secara bersamaan untuk mencapai efektivitas organisasi. Sistem informasi yang sukses tidak hanya harus teknis yang baik, tetapi juga dapat diterima secara sosial dan layak secara organisasi. Yang pertama, analisis konteks sosial dan budaya organisasi. Analisis konteks sosial dan budaya organisasi harus menjadi dasar desain sistem. NAS beroperasi dalam lingkungan yang sangat beragam dan kompleks, mulai dari kebun dengan pekerja lapangan yang terbiasa dengan proses manual dan memiliki tingkat pendidikan yang bervariasi, hingga kantor pusat dengan kebutuhan analitik yang kompleks dan pengambil keputusan yang memerlukan kemampuan pelaporan yang canggih. Sistem harus dirancang dengan mempertimbangkan keragaman dalam karakteristik pengguna, lingkungan kerja, dan tingkat kesiapan teknologi. Berdasarkan prinsip desain sosioteknis, sistem harus dapat mengakomodasi berbagai kelompok pengguna dengan antarmuka yang sesuai untuk masing-masing konteks. Untuk pekerja lapangan di perkebunan, antarmuka harus sederhana, intuitif, dan dioptimalkan untuk perangkat mobile dengan tombol besar, icon yang jelas, dan minimal input teks. Sistem harus mendukung beberapa bahasa seperti bahasa Indonesia dan dialek lokal, serta memberikan panduan audio atau visual untuk pengguna dengan tingkat literasi yang terbatas. Untuk staf administrasi di lingkungan kantor, sistem harus menyediakan fungsionalitas yang komprehensif dengan kemampuan pelaporan yang canggih, tampilan dashboard, dan alat analitik. Antarmuka dapat lebih kompleks dengan beberapa tab, formulir rinci, dan kemampuan pencarian yang canggih. Untuk tingkat eksekutif, sistem harus menyediakan dashboard eksekutif dengan indikator kinerja utama, analisis tren, dan pelaporan pengecualian. Selanjutnya, integrasi proses bisnis dan teknologi. Integrasi proses bisnis dan teknologi memerlukan pendekatan yang tidak hanya fokus pada digitalisasi proses yang ada, tetapi juga pada perancangan ulang proses bisnis untuk memanfaatkan kemampuan teknologi. Loudon menekankan bahwa implementasi sistem yang sukses seringkali memerlukan rekayasa ulang proses bisnis untuk mencapai manfaat maksimal dan investasi teknologi. Dalam konteks NAS, perancangan ulang proses bisnis harus mempertimbangkan karakteristik unik industri kelapa sawit. Misalnya, dalam modul manajemen produksi, sistem harus mampu mengakomodasi siklus panen kelapa sawit yang tidak teratur setiap 2-3 minggu, variabilitas kualitas CPO berdasarkan faktor cuaca, musim, dan tingkat kematangan buah, serta kompleksitas dalam prediksi hasil dan perencanaan panen. Sistem harus cukup fleksibel untuk mengakomodasi aturan bisnis yang kompleks dalam industri agribisnis, seperti mekanisme penetapan harga yang berfluktuasi berdasarkan pasar komoditas global, kontrak dengan beberapa pemasok dan pembeli dengan syarat dan ketentuan yang bervariasi, serta persyaratan regulasi yang berbeda untuk setiap negara tujuan ekspor. Integrasi dengan sistem eksternal seperti bursa komoditas, layanan informasi cuaca, dan sistem pelaporan regulasi harus dilakukan secara mulus dan real time. Untuk memenuhi persyaratan kepatuhan seperti IO atau IO Deforestation Regulation atau IODR, sistem harus memiliki kemampuan pelacakan yang komprehensif yang dapat melacak produk dari tingkat plot perkebunan hingga pelanggan akhir. Ini memerlukan integrasi dengan sistem GPS, citra satelit, dan teknologi blockchain untuk memastikan integritas data dan mencegah penipuan. Yang ketiga, strategi manajemen perubahan dan adopsi teknologi. Strategi manajemen perubahan dan adopsi teknologi harus dirancang secara komprehensif untuk memastikan penerimaan pengguna dan pemanfaatan sistem. Mengingat kekhawatiran direktur operasional tentang kesiapan SDM, perlu dibuat program manajemen perubahan yang bertahap dan sensitif terhadap karakteristik setiap level organisasi. Strategi manajemen perubahan harus dimulai dengan analisis pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi pengaruh kunci,
calon juara, dan sumber resistensi. Untuk setiap kelompok pemangku kepentingan, perlu dibuat rencana komunikasi, program pelatihan, dan mekanisme dukungan yang spesifik. Komunikasi harus konsisten, transparan, dan fokus pada manfaat yang relevan untuk masing-masing kelompok. Untuk pekerja lapangan, pelatihan harus dilakukan dengan pendekatan praktis dan pembelajaran antar rekan, menggunakan juara dari internal yang sudah dipercaya oleh rekan kerja. Materi pelatihan harus praktis dan relevan untuk aktivitas kerja sehari-hari, dengan penekanan pada bagaimana teknologi dapat mempermudah dan meningkatkan efisiensi kerja mereka. Perlu dibuat panduan langkah demi langkah dengan bantuan visual dan menyediakan dukungan berkelanjutan melalui helpdesk dan tim dukungan di lokasi. Untuk level manajerial, fokus pelatihan harus pada kemampuan analitik dan peningkatan pengambilan keputusan yang bisa diberikan oleh sistem baru. Pelatihan harus menunjukkan bagaimana sistem dapat memberikan wawasan yang lebih baik, pelaporan yang lebih cepat, dan efisiensi operasional yang lebih baik. Manajer harus dilatih tidak hanya pada fungsionalitas sistem, tetapi juga dalam menginterpretasikan data dan membuat keputusan berbasis data. Untuk level eksekutif, fokus harus pada manfaat strategis dan keunggulan kompetitif yang dapat dicapai melalui transformasi digital. Eksekutif harus memahami bagaimana sistem dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, kepatuhan regulasi, dan posisi pasar. Struktur insentif harus dirancang untuk mendorong adopsi dan menghargai perilaku positif. Matriks kinerja harus diselaraskan dengan pemanfaatan sistem, dan program pengakuan harus dibentuk untuk pengguna awal dan super pengguna. Peluang pengembangan karir harus dihubungkan dengan pengembangan keterampilan digital untuk mendorong pembelajaran berkelanjutan. Yang terakhir, desain teknis yang responsif terhadap konteks operasional. Desain teknis yang responsif terhadap konteks operasional harus mempertimbangkan kondisi infrastruktur dan kebutuhan operasional NAS. Sistem harus kuat terhadap berbagai kondisi lingkungan dan batasan teknis yang umum dalam operasi agribisnis. Arsitektur teknis harus dirancang untuk keandalan, skalabilitas, dan kemudahan pemeliharaan dalam lingkungan operasional yang mendatang. Masalah konektivitas di area perkebunan memerlukan arsitektur sistem yang dapat menangani konteks internet yang tidak stabil dan bandwidth terbatas. Sistem harus memiliki kemampuan offline untuk fungsi kritis seperti entry data, pelaporan dasar, dan pemrosesan transaksi. Mekanisme sinkronisasi data harus kuat dan dapat menangani resolusi konflik ketika beberapa pengguna mengubah data yang sama saat offline. Aplikasi mobile harus dioptimalkan untuk berbagai jenis perangkat dan sistem operasi yang umum digunakan oleh pekerja. Antarmuka harus responsif dan dapat beradaptasi dengan berbagai ukuran layar dan orientasi. Optimalisasi baterai menjadi faktor penting bagi pekerja lapangan yang mungkin tidak memiliki akses reguler ke fasilitas pengisian daya. Strategi manajemen data harus mempertimbangkan volume, variasi, dan kecepatan data yang dihasilkan dalam operasi agribisnis. Operasi perkebunan menghasilkan volume data yang besar dari berbagai sumber, termasuk sensor cuaca, pemantauan peralatan, pengukuran kualitas, dan pelacakan GPS. Arsitektur sistem harus dapat diskalakan dan mampu menangani kebutuhan pemrosesan big data. Strategi penerapan cloud harus seimbang antara efisiensi biaya, kinerja, dan persyaratan kedaulatan data. Pendekatan hybrid cloud dapat menjadi pilihan yang tepat untuk NAS dengan sistem transaksi inti di cloud pribadi untuk keamanan dan kepatuhan, dan sistem analitik di cloud publik untuk skalabilitas dan efisiensi biaya. Arsitektur integrasi harus fleksibel dan dapat diperluas untuk mengakomodasi kebutuhan di masa depan dan sistem pihak ketiga. Pendekatan basis API harus diadopsi untuk memudahkan integrasi dengan sistem eksternal seperti sistem pelaporan pemerintah, portal pelanggan, dan jaringan pemasok. Arsitektur keamanan harus komprehensif dan mengatasi berbagai vektor ancaman, termasuk serangan cyber, pelanggaran data, dan ancaman dari dalam. Pendekatan keamanan berlapis harus diterapkan dengan kontrol keamanan jaringan, aplikasi, dan data. Penilaian keamanan secara berkala dan pengujian penetrasi harus dilakukan untuk memastikan posisi keamanan yang berkelanjutan.
Sekian penjelasan dan pembahasan mengenai studi kasus PT Nusantara Agro Sentosa. Kami dari kelompok 12 ingin minta maaf jika banyak kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.